Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattahu ya alim, iftah lana ya Allah futuhal arifin, iftah lana ya Allah babal ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu. Sampai detik ini Allah tak henti-hentinya memberikan karunia itu. Allah memberikan taufik memudahkan untuk kita semua untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk hadir di masjid. Tanpa taufik, tanpa Allah memudahkan kita, takkan mampulah kita hadir bersama-sama. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, pantas kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, makhluk yang agung, makhluk yang mulia. Tanpa baginda Rasulullah, laulaka falaula, takkan hadir untuk kita di sini. Bahkan Allah takkan ciptakan dunia ini. Sampai detik ini pun Allah masih titipkan Nur Muhammad itu dalam dunia ini. Sampai detik ini Allah masih titipkan Nur Muhammad dalam dunia ini. Makanya mata kita mampu untuk melihat baik dan buruknya. Tak kala Nur Muhammad itu Allah cabut dari dunia ini, Allah ambil Nur Muhammad itu, maka kiamat pun akan datang. Oleh karena itu senantiasa kita bersalawat bukti kita bersyukur kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah dan sehingga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pengajian kita, pengajian hadis yang sebelum Ramadan kita sudah istirahat. Sebelumnya kita sudah memasuki hadis ini, hadis yang ke-38 dari 40 hadis. Artinya tinggal 2 hadis lagi, insyaallah. Kalaulah Allah memudahkan kita, insyaallah kita mampu menyelesaikan 1 buku dan 1 kitab. Malam ini kita memasuki hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majalis at-tasi' wa thalathun fil hadits at-tasi' wa thalasin. Hadis yang ke-29 daripada 40 hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan
ma'nahu afwa, ya, dimaafkan oleh Allah. Li kata Rasulullah, qauluhu li an ummati ay li ajli, itu karena saya. Allah memaafkan umatku, Allah memberikan maaf itu dikarenakan saya. Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya atas dunia ini atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memang betul-betul bersyukur, ya, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Yang pertama kesalahan, khata', ya. Wan nisyanu kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan barang yang dipaksa ke atasnya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi dan Baihaqi wa ghairihi dan selain itu. Sesungguhnya qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza, Allah itu memberikan maaf untuk itu. Maaf yang dimana? Sesuatu yang membuat kita melakukan dosa itu dimaafkan oleh Allah. Akan tetapi akibatnya tidak berlaku. Ini maksudnya. Dosanya diampunkan, dimaafkan, atau ya dianggap tidak berdosa, tetapi ya, akibatnya tetap berlaku. Maksudnya bagaimana? Ini yang pertama. Tajawazani li di sini adalah menunjukkan Rasulullah katanya itu karena saya Allah memberikan itu dimaafkan. Yang pertama al-khata', kesalahan. Itu ini memang manusianya sering melakukan kesalahan. Itu yang pertama al-khata', kesalahan. Kita melakukan kesalahan itu akan tetap melakukan, dianggap itu berdosa, ya. Tetapi kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Akan tetapi akibatnya tidak dimaafkan, akibatnya tetap berlaku. Misal berkaitan dengan manusia, kita selesaikan dengan manusia. Tapi di hadapan Allah kita tidak berdosa. Itu maksudnya. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah kita ini kadang termakan, termakan nasi orang. Pas dimakan rasa-rasa bukan nasi saya. Tapi terserah gitu. Bukan disengaja. Nah, kita tidak dianggap berdosa, tidak dianggap melakukan kesalahan, akan tetapi ya akibatnya tetap kita minta maaf kepada orang lain, kita terangkan. Inilah rahmatnya umat yang baginda Rasulullah. Kalau umat terdahulu tidak terbersih untuk melakukan keburukan, kalau umat terdahulu tetap terhitung itu dosa oleh Allah SWT. Inilah rahmatnya baginda Rasulullah, menjadi umat yang baginda Rasulullah. Itu yang pertama, contoh. Banyak di dalam fikih menjelaskan. Salah satu contohnya lagi mungkin di sini bisa kita ambil adalah orang punya rencana, dia berburu mungkin. Niatnya tidak, melainkan adalah menembak sesuatu. Contoh menembak burung. Ada yang mau ini menembak burung. Niatnya menembak burung, tapi tersalah.
atau kafarah. Jadi itu yang kita berundingan dengan orang itu. Kalau dia mau dimaafkan itu maaf, dia itu atau boleh dikata ganti rugi, ya kan? Mau orang tunang ganti rugi baik, ya kan? Nama orang tetap berat, beda dengan nabrak, ya kan? Kalau dia sengaja nabrak, beda. Sengaja nabrak mati orang itu dianggap berdosa. Tapi urusan dengan manusia yang kita selesaikan. Apa itu baik niatnya ataupun kafarahnya? Ya dia ganti rugi lah, berundinglah dengan manusia. Kafarahnya apa? Ya mungkin memerdekakan hamba. Ini kalau orang yang tersalah menembak terbunuh, ya. Apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Apalagi contoh yang ketiga, kita ini tersalah. Salah satunya mungkin kita ambil contoh lagi, tersalah kita kiblat. Sudah sembahyang zuhur, rupanya salah kiblat. Ya kan? Salah di rumah orang. Kalau rumah awak masih itu salah, kelihatan. Rumah dekat masjid salah, itu memang sengaja. Ya kan? Rumah dewi salah kiblat, kelihatan. Nampaknya bapak rumah sembahyang tanah. Ya. Nah kita tersalah kiblat itu dianggap tidak berdosa. Kalau kita sengaja, tak jelas kiblatnya ke sana kita arahkan itu dosa. Kalau zaman dulu tidak. Umat terdahulu, umat Yahudi, Islam dulu itu beda dengan bagi umat baginda Rasulullah. Itulah kemuliaan kita menjadi umat baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, taja waza li, itu karena saya. Ai di aja di itu karena saya. Itu tersalah, al-khata. Kemudian wan nisyanu, lupa. Ya, lupa. Lupa ni kadang ni yang tak disengaja, bukan disengaja. Ini dimaafkan. Kalau umat terdahulu dah, umat sebelum kita ini, sebelum umat baginda Rasulullah tidak dimaafkan salah ataupun lupa. Jangankan itu, terbersih untuk melakukan kesalahan lain, itu sudah terhitung itu dosa. Contohnya apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, man akala aw syariba nasiyan falyutimma as-sawma fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa makan dan minum nasiyan karena lupa, ini mungkin bulan Ramadan, puasa, ya kan? Baik puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa kita di luar Ramadan. Lupa, tahu makan. Habis nasi piring. Kalau habis nasi piring itu tak lupa lagi, ya kan? Terminum, tetap puasa, ya. Nah itu tidak dianggap berdosa. Falyutimma shaum, maka teruskan, teruskan lanjutkan puasa. Sempurnakan puasa. Fa innama an'amahu Allah wa saqahu. Ketika itu Allah sudah memberi kita makan. Allah yang beri kita. Ini contoh. Jadi itu ya dianggap kita tidak melakukan dosa. Contoh yang lagi, kelumpuhan sembahyang. Ini kadang karena sibuk masalah urusan pekerjaan. Lupa sembahyang. Dengan kesibukan apa? Kesibukan yang mubah, bukan kesibukan yang haram. Kesibukan mubah itu yang boleh. Bekerja asik mungkin banyak
itu berjualan mungkin asik melayani orang, tak tahu nih jam ke jam 4 habis waktu zuhur. Nah itu kelebihan mubah, hal yang mubah di sini dijelaskan. Beda daripada perkara yang tidak disenangi, tidak disukai oleh syariat Islam, bukan yang tidak disenangi, tidak disukai oleh syariat Islam, bahkan tidak sesuai dengan aturan Islam, apalagi tidak sesuai aturan Islam. Kesibukan itu contohnya main gaple lah, asik pak, tahu-tahu lah subuh bisa lewat. Itu beda. Lupa dan yang namanya itu kelupakan, beda lupa. Itu tetap harus gitu. Ini sesuatu kesibukan yang mubah, yang boleh. Kadang asik lagi main, tahu-tahu itu kan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak disukai oleh syariat Islam. Lagi asik-asik tahu-tahu apa? Jam-jam orang matahari loh di masjid. Nah itu tetap terhitung itu melakukan itu. Termasuk kita orang yang lalai. Artinya apa? Sesuatu kesibukan yang mubah, itu yang itu tidak melakukan dosa dengan lupa. Apalagi ketika tidur, sebelum tidur tidak ingat tidurnya, apakah sudah sembahyang belum, tahu tidak ada yang ingat. Beda orang yang apa kena sebab lupa tadi tidurnya mungkin jelas yang dekat zuhur itu bukan disengaja lah, jelas zuhur masuk masih di bulan itu. Nah itu yang nama lalai itu juga termasuk lalai itu. Jelas zuhur dekat masih nanti itu, lewat terbangunlah asar. Nah ini termasuk orang yang melalaikan sembahyang. Soalnya tidur jam 8 atau bangun jam 6. Zuhur asar kan lewat itu. Yang mungkin capek semalaman, ada orang yang kerja masuk malam lagi. Jadi Allah sudah memaafkan. Tapi akibatnya mungkin yang berkaitan dengan manusia itu selesai. Tapi di hadapan Allah itu kita tidak dianggap melakukan sebuah dosa. Wa mastukrihu alaihi, dan barang yang dipaksakan ke atasnya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tapi contoh seperti yang dipaksa ke atasnya, seperti yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari Ammar, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ini orang ini diikat di tengah padang pasir, diminta ketika itu oleh orang kafir untuk mengatakan saya kafir. Nah bapaknya teguh pendirian dengan Islam. Ketika itu bapaknya ibunya juga macam itu, tauhid yang kuat. Maka perempuan yang pertama kali masuk, dikatakan di dalam sebuah kitab, perempuan yang mati syahid pertama itu Sumayyah, mati syahid menjaga kalimat la ilaha illallah tetap berdiri, Muhammad Rasulullah. Nah Ammar tadi bilang, nah bapak kau sudah mati, emak kau juga sudah meninggal dunia.
Sekarang coba, maukah engkau mengatakan saya kafir? Berpikir, kalau tidak saya kata saya mati. Kalau tidak saya bilang itu saya akan bunuh. Nah, terpaksa. Nah, ini terpaksa saja. Terpaksa dia mengatakan saya kafir. Maka dilepaslah Ammar. Lepasnya Ammar, dia mengaku kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini dipaksa untuk mengaku, untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi hatiku tidak pernah berpaling daripada hal itu. Saya dipaksakan mengaku untuk kafir. Apa kata Rasulullah? Itu tidak termasuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita juga, maka orang yang beriman itu perlu tidak cukup dengan lisan, harus dibarengi dengan hati. Ini kadang ngaku baik mulut dia tapi hatinya tidak pernah mau beriman kepada Allah, dan perbuatannya juga tidak pernah menunjukkan dia beriman kepada Allah. Ini yang jadi dan ini termasuk pada orang yang munafik, batinnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tiga Allah memberikan maaf. Itu pun karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi di dalam hadis-hadis yang lain Allah memberikan kemudahan untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi kemudahan yang diberikan atas umat-umat baginda Rasulullah. Kalau umat-umat terdahulu makan, tidur dengan istri yang lagi haid, itu tidak boleh, termasuk dosa. Umat terdahulu Yahudi terdahulu itu menjadi umat baginda Rasulullah boleh. Nah, apapun boleh, asal jangan yang satu. Diberikan kemudahan, termasuk itu dosa. Umat terdahulu kalau dia bersuci, dia harus dengan air. Kalau tidak dengan air, dia tidak boleh bersuci. Kalau umat baginda Rasulullah diberikan oleh Allah kemudahan. Banyak lagi hal-hal yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk umat baginda Rasulullah. Orang yang terbunuh, kalau orang umat Yahudi terdahulu, kalau dia murtad, Islam terdahulu Yahudi, Islam itu murtad. Ketika dia mau masuk Islam, taubatnya apa? Harus qatlun nafsi, harus bunuh diri. Kalau tidak itu tidak dianggap taubat. Coba kita sekarang umat Nabi Muhammad tidak. Tangan yang melakukan kesalahan potong-potongnya, matanya melihat yang haram, matanya yang dicoret. Umat baginda Rasulullah tidak. Tengoklah sekarang yang di Arab, tetap berlaku syariat umat baginda Rasulullah. Yang dibunuh, kalau ahlinya keluarga yang terbunuh itu dimaafkan, ya dimaafkan. Tidak pasti yang bunuh itu harus dibunuh, tidak. Itu syariat yang diajarkan baginda Rasulullah. Kalau memang ahlinya keluarganya kami tidak terima membunuh, itu memang al-qatil wal maqtul. Yang bunuh harus hukumnya bunuh. Hukum kisos. Itu berlaku di negara Allah. Itu ada syariat baginda Rasulullah itu diberikan oleh Allah mudah-mudahan. Masih banyak yang Allah memberikan kemudahan untuk umatnya.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi wa ghairihima. Wallahu a'lam bishawab. Baik-baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Hadis ini pendek, enak. Yang belajarnya lama-lama mulai kan setengah jam itulah mantapnya. Ya. Kalau hal-hal yang ini agak mudah jenuh kita mantau lah. Ya kadang badan ada yang sakit, ada yang setengah. Kalau dengar acara badan buntu, itu tahan mungkin. Ya kan? Kadang kita pula yang apa kurang? Memang itu. Kalau hal ini kita agak lambat pergerakan kita ngambil macam-macam lambat. Ya. Hadir kita alhamdulillah kita mampu untuk hadir duduk sini, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Ya, ini adalah tempat pengajian, majelis-majelis itu Allah lebih cepat datang berkah. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah oleh Allah dan kita keluar dari majelis ini juga kita berdoa kepada Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah pengajian kita malam ini. Kita akhiri. Ya, kita kirimkan al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus kepada kita. Ya, bikul dan tisbah liha wa ilaha Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.